Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Bicara tentang sistem koloid, kita harus mengenal yang namanya sistem dispersi. Jika kita mencampurkan satu zat ke dalam zat lain dan tercampur secara merata, maka itu disebut sebagai sistem dispersi. Di dalam sistem dispersi, kita mengenal dua hal, yaitu medium pendispersi dan zat terdispersi, atau juga kita mengenal sebagai fase terdispersi dan fase pendispersi. Contohnya, ketika kita melarutkan tepung kanji ke dalam air, maka tepung kanji itu disebut sebagai zat terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Sistem koloid. Perhatikan gambar berikut. Ada air sungai, mentega, dan susu. Termasuk dalam jenis koloid apa? Bagaimana sifat dari sistem koloid? Cara apa saja yang bisa digunakan untuk membuat koloid? Kita harus mengenal yang namanya sistem dispersi. Seperti di awal sudah saya jelaskan, ada 3 jenis sistem dispersi, yaitu larutan, kemudian suspensi, kemudian koloid. Contohnya kalau larutan itu sirup, suspensi kopi, kemudian koloid susu. Perbedaan dari ketiga jenis sistem dispersi tersebut itu apa? Kita lihat tabel perbedaan secara umum untuk suspensi, koloid, dan larutan. Dari bentuk campuran, larutan itu homogen, sedangkan koloid tampak homogen kalau dilihat secara kasat mata. Tapi kalau menggunakan mikroskop ultra, itu sebenarnya heterogen, sedangkan suspensi itu heterogen. Dari kestabilan, larutan itu stabil, koloid relatif stabil, sedangkan suspensi itu tidak stabil. Kemudian pengamatan dengan mikroskop ultra itu sama seperti yang pertama tadi. Jumlah fase untuk larutan itu hanya 1 fase, koloid 2 fase, suspensi juga 2. Sistem dispersinya, larutan itu termasuk molekuler, sedangkan koloid itu padatan halus, kalau suspensi itu padatan kasar. Cara pemisahan, larutan kita tidak dapat memisahkan dengan cara disaring. Kalau koloid bisa, dengan syarat kertas saringnya adalah yang tipe ultra. Sedangkan suspensi itu dapat dengan mudah kita saring. Dari ukuran partikel yang disebut sebagai dispersi larutan itu jika ukurannya lebih kecil dari 1 nanometer. Kalau koloid antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Sedangkan suspensi itu lebih besar dari 100 nanometer. Ini perbedaan secara umum ketiga sistem dispersi. Selanjutnya kita lihat pengelompokan sistem koloid. Sistem koloid itu dibagi menjadi 8 jenis, tergantung dari fase terdispersi dan medium pendispersinya. Jika padat terdispersi ke dalam cair itu disebut sebagai sol. Contohnya ada sol emas, ada jelly,
Ada tinta, ada cat, kemudian air sungai yang keruh. Kalau padat terdispersi ke dalam gas, namanya aerosol padat. Contohnya ada asap. Kalau padat terdispersi di dalam padat disebut sebagai sol padat. Contohnya kaca berwarna. Kemudian cair terdispersi ke dalam gas, aerosol. Cair ke dalam cair itu emulsi, ada santan, susu. Cair ke dalam padat namanya emulsi padat. Contohnya ada keju, mentega. Sedangkan kalau gas ke dalam cair itu namanya buih atau busa. Contohnya buih sabun atau busa sabun. Kemudian gas terdispersi ke dalam padat disebut sebagai busa padat. Ada contohnya karet busa, batu apung, bisa juga styrofoam. Nah, di sini tidak ada gas di dalam gas karena gas dalam gas itu tidak termasuk sistem koloid. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada gerak Brown. Gerak Brown itu gerakan lintasannya lurus dan arahnya yang acak atau gerak zigzag di dalam partikel koloid. Terjadi karena tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersinya akan terlontar, menghasilkan gerakan yang lurus namun zigzag. Suspensi tidak mengalami gerak Brown karena ukuran partikel yang cukup besar. Sifat yang berikutnya adalah efek Tyndall. Efek Tyndall, jika kita memancarkan cahaya ke dalam larutan, maka dia akan diteruskan. Sedangkan kalau sistem koloid, dia akan menghamburkan berkas cahaya. Contohnya seperti gambar di belakang itu. Ketika sinar matahari menerobos melewati dedaunan, akan terlihat seberkas cahaya. Itu terjadi karena adanya efek Tyndall. Karena kita tahu udara ini juga termasuk sistem koloid. Selanjutnya ada adsorpsi, merupakan peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Hal ini terjadi karena kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel kecil lainnya. Jika koloid mengabsorpsi ion positif pada permukaannya, maka koloid akan menjadi bermuatan positif. Begitu juga jika mengabsorpsi muatan negatif, maka menjadi bermuatan negatif. Selain itu, koloid juga dapat menyerap muatan dari listrik statis. Nah, peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik itu disebut sebagai elektroforesis. Dari sifat itu, penggunaan sifat absorpsi pada partikel koloid seperti berikut. Untuk elektroforesis digunakan sebagai pemisahan potongan-potongan gen pada proses bioteknologi. Jadi, dia akan terpisah berdasarkan muatan masing-masing di koloidnya. Yang bermuatan negatif akan menuju ke muatan positif. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, digunakan sebagai alat pengendapan kotrel. Ini digunakan di dalam cerobong asap di industri. Jadi, asap yang keluar dari pabrik itu di cerobongnya diberikan muatan sehingga si asap ini akan keluar kemudian bereaksi dengan muatan-muatan listrik ini. Kita tahu
Kalau asap itu merupakan koloid, dan jika dia bermuatan, maka dia akan menempel di muatan-muatan yang ada di dalam cerobong asap, sehingga dia akan mengendap. Ketika kotoran-kotoran di dalam asap ini mengendap, maka yang keluar sudah lebih bersih. Selanjutnya ada koagulasi, yaitu peristiwa penggumpalan partikel koloid. Koagulasi terjadi karena setiap partikel koloid yang memiliki muatan yang berlawanan itu saling menetralkan dengan gaya elektrostatik hingga membentuk partikel besar yang menggumpal. Contohnya itu penambahan tawas dalam proses penjernihan air. Di situ terlihat sebelum dan sudah ditambahkan tawas terjadi perubahan menjadi lebih jernih. Penambahan tawas ke dalam air, jadi si tawas ini akan terion menjadi Al3+. Ion aluminium itu mempunyai kemampuan untuk menarik molekul-molekul polar. Lumpur, termasuk polar, itu akan mengalami koagulasi. Sehingga si aluminium akan menarik lumpur-lumpur itu, kemudian menjadi besar, menghasilkan molekul besar, dan mudah mengendap akibat gaya gravitasi. Contoh lain adalah pembentukan delta di muara sungai. Selanjutnya ada proses dialisis. Proses ini digunakan untuk menghilangkan muatan koloid sehingga mencegah terjadinya penggumpalan. Prosesnya dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeabel. Membran ini mampu ditembus oleh ion-ion, tetapi tidak mampu ditembus oleh partikel koloid. Jika kita memasukkan kantong semi permeabel yang di dalamnya sudah berisi koloid dan ion-ion ke dalam aliran air, maka ion-ion akan keluar dari membran, sedangkan koloidnya masih tertinggal. Prinsip ini digunakan di dalam ginjal kita. Kemudian juga digunakan di dalam proses pencucian darah atau hemodialisis. Pada proses ini, darah kotor dari pasien dilewatkan ke dalam pipa-pipa yang terbuat dari membran semi permeabel. Kita tahu bahwa darah itu merupakan sistem koloid. Selama darah berjalan, pipa ini akan dialiri oleh cairan, yaitu berupa plasma darah yang berperan sebagai pencuci atau di sini dialiser. Sehingga ion-ion dalam darah akan terbawa. Nah, darah yang masuk lagi ke dalam tubuh pasien itu sudah bersih dari kotoran dari ion-ion yang mencampuri darah sebelum dicuci. Jadi kita harus menjaga ginjal kita. Kalau ginjal kita rusak, proses pencucian darah itu akan sangat terganggu. Koloid pelindung itu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain supaya diperoleh koloid yang lebih stabil. Itu contohnya kita menambahkan gelatin dalam proses pembuatan es krim supaya mencegah pembentukan kristal es yang kasar. Ada emulgator. Emulgator itu zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi dengan tujuan supaya tidak mudah terpisah si koloidnya. Contohnya penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air supaya mereka dapat bercampur.
salah satu kegunaannya adalah proses ketika kita mencuci pakaian atau mandi. Kenapa menggunakan sabun? Nah, proses lengkapnya di video pembelajaran selanjutnya. Bagaimana kita membuat koloid? Kita tahu koloid itu terletak di antara suspensi dan larutan. Ukurannya lebih kecil dibandingkan suspensi dan lebih besar dari larutan. Maka ada dua jenis pembuatan, cara dispersi dan juga cara kondensasi. Kalau dispersi itu dari ukuran yang lebih besar kita kecilkan menjadi ukuran koloid. Sedangkan kondensasi itu dari ukuran yang kecil dibesarkan, berarti dari larutan menjadi koloid. Kalau dispersi dari suspensi menjadi koloid, kita kecilkan jadi koloid. Kita bahas yang pertama, cara dispersi. Menghaluskan partikel suspensi, kemudian didispersikan ke dalam suatu medium. Ada cara mekanik, merupakan cara fisik mengubah partikel kasar menjadi partikel yang lebih halus dengan alat colloid mill, digerus. Selanjutnya ada cara busur Bredig. Ini merupakan alat untuk membuat koloid logam. Dengan cara meletakkan logam yang akan dibuat menjadi koloid pada kedua elektroda, diberikan aliran listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Hal ini menyebabkan logam akan menguap dan terdispersi ke dalam air membentuk koloid logam. Cara berikutnya adalah peptisasi, yaitu memecah-mecah partikel besar dengan menambahkan zat pemecah. Di sini contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air. Selain itu endapan aluminium hidroksida itu akan menjadi koloid jika ditambahkan dengan aluminium klorida ke dalamnya. Berikutnya cara homogenisasi. Cara ini mirip dengan cara mekanik dan digunakan untuk membuat emulsi. Contohnya dalam pembuatan emulsi obat. Contoh emulsi obat itu obat batuk, sirup obat batuk. Itu menggunakan mesin homogenisasi supaya tercampur secara merata. Cara yang kedua, cara kondensasi dari partikel larutan menjadi koloid. Karena larutan itu ukurannya lebih kecil, maka digabungkan supaya lebih besar dan menjadi seukuran koloid. Pertama menggunakan reaksi redoks, contohnya pembuatan sol belerang. Ini redoks karena terlihat es sebelum bereaksi itu bilangan oksidasinya -2, kalau di sini +4. Setelah bereaksi menjadi 0, maka mengalami reaksi redoks. Pembuatan sol emas, ini juga menggunakan proses reaksi redoks. Cara yang berikutnya reaksi hidrolisis. Pembuatan sol besi 3 hidroksida dengan cara memanaskan besi 3 klorida dengan air. Ini reaksinya adalah reaksi hidrolisis. Selanjutnya dengan reaksi penggaraman, yaitu membuat garam-garam yang sukar larut. Penjenuhan larutan, contohnya pembuatan kalium asetat dengan penambahan pelarut alkohol. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa koloid dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Ada sol, aerosol padat, ada aerosol, emulsi padat, ada busa atau
buih, dan juga busa padat. Koloid itu berbeda dengan larutan sejati dan suspensi, baik dari ukurannya dan sifat yang lain. Koloid memiliki sifat yaitu efek pindal dan juga gerak Brown. Koloid juga bermuatan listrik, dapat mengabsorpsi muatan. Koloid dibuat dengan cara kondensasi dan dispersi. Kondensasi itu dari larutan kita ubah menjadi koloid, sedangkan dispersi dari suspensi kita ubah menjadi koloid. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Sampai berjumpa di